Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi besok ya lanjutan pekan kelima Liga Inggris, di mana Manchester United akan tandang ke Selhurst Park ya, kandang Crystal Palace, yang dimana musim lalu kita kalah 0-4. Cuman gue mau ngasih preview sama sedikit petikan ya, key points lah ya dari press conference-nya Erik ten Hag kemarin tadi malam. Jadi ya wartawan sih masih aja nanya mancing-mancing gitu kan. Soalnya kan saat ini Manchester United lagi nggak ada isu nih ya kan. Pasti lagi dicari-cari nih isu-isu apa nih, gosip-gosip apa nih yang bisa digoreng nih. Yang pertama ditanya mengenai Højlund dan Mason Mount, yang dimana di videonya Manchester United juga udah berlatih ya mereka dalam tim utama. Dia bilang sih ya saat ini sih kita belum bisa menentukan ya, karena memang kembali bertraining, tapi kalau secara fit sih kayaknya untuk start belum gitu ya. Cuman ya dia seneng gitu bisa balik ya. Ini kan bertanda bahwa apa, dokternya tidak salah ya. Dokter dari Arsenal loh tuh. Sembuh tuh justru cepet. Ayo. Terus kan udah pernah bahas kan ini masalah penanganannya selama ini. Nah, terus ditanya mengenai Marcus Rashford. Ya, dia bilang sih dia happy bahwa kalau seorang striker di saat awal-awal musim ya, musim-musim yang di awal itu musim baru mulai itu sudah mencetak gol gitu, karena itu akan menambah kepercayaan dirinya gitu loh, untuk menambah kepercayaan dirinya dia, dan dia berharap bahwa dia akan terus mencetak gol, men-skor, dan itu sangat bagus untuk tim ya, karena ya kalau striker lo bisa cetak gol ya teman-teman jadi makin pede gitu loh, makin percaya, makin oh ya gue bisa menang nih, striker gue bisa cetak gol gitu. Ya kemarin kan kita nggak bisa cetak gol kan susah ya, jadi membuat keadaan moodnya tim itu kan turun gitu loh. Dan dia berharapkan dari striker-strikernya khususnya Marcus Rashford dia akan mencetak gol lebih. Terus ditanya mengenai ya lu kan kemarin kalah 0-4 sama Crystal Palace. Ya dia sih bilang ya gue sih yakin gak akan terjadi lagi. Ya itu wajar gitu loh, karena pas kita kalah 0-4 itu, kalau yang seingat gue itu kan menjelang itu bulan-bulan Mei ya, menjelang akhir musim kompetisi. Kita banyak cedera. Casemiro waktu itu menjadi center back ya. Terus striker juga nggak ada waktu itu. Rashford juga lagi penurunan performa, sempat ada gol tapi dianulir ya kalau nggak salah, yang di VAR terus dianulir. Striker itu Rasmus Højlund baru sembuh dari cedera kalau nggak salah. Ya dia bilang sih bahwa ini akan berbeda ya, karena bedanya adalah kalau saat ini gue punya 11 pemain yang bisa gue turunkan gitu loh, bisa full tim lah ibaratnya ya kan. Dalam arti kan dia bilang ya kemarin kan ada badai cedera gitu loh, itu yang dia bilang. Terus waktu dibilang dipancing lagi sama wartawan, itu bedanya tim ini dengan yang bulan Mei apa ya, beda lah gitu loh. Lu gak, kalau gue sih gak, dia bilang mungkin lu refer pada saat Piala FA ya, cuman gue gak mau compare. Dia bilang saya tidak mau compare antara tim yang kemarin sama tim yang sekarang. Yang pasti bahwa adalah cedera itu udah nggak ada, cedera ini, dan gue lihat tim sekarang ini dalam keadaan yang bagus ya. Dan dia bilang gue bisa sih mencari, kalau kemarin kan menentukan 11 pemain inti aja gue sulit gitu loh. Kalau kali ini gue ya bisa gitu loh. Jadi gue bisa memilih tim terbaiknya. Nah, itu yang dikatakan oleh Ten Hag ya. Terus ditanya mengenai Anthony ya. Dia bilang ya bagus sih reaksi Anthony seperti itu, karena gue butuh dia untuk fight di lapangan.
gue butuh dia untuk berlatih keras, butuh dia untuk perform hard training. Nah, kalau lo udah lakukan itu, ya lo punya hak untuk bermain gitu loh ya. Dimana ada momen, ya lo bisa dapat momen itu untuk bermain. Cuman kan ini kan sepak bola punya aturan, dia bilang gitu ya, bahwa ya seorang manajer cuma bisa memilih 11 pemain dan 15 pemain cadangan. 11 pemain dan 5 pemain cadangan. Ya berarti gue cuma bisa pilih 16 orang gitu kan dalam setiap game gitu ya. Jadilah lo part dari 16 orang itu gitu. Buktikanlah gitu loh. Perform lah gitu loh. Dan yang paling penting ketika lo dimainkan, dimasukkan dalam squad, lo perform pada saat bermain gitu di lapangan gitu dan berkontribusi untuk kemenangan tim ini. Ya seperti itu yang dia bilang. Jadi ya tegas Erik ten Hag mengatakan bahwa ya lo kalau mau bermain ya gue pilihan terbaik gitu ya. Lo berjuanglah dalam latihan. Terus pada saat di lapangan ya tunjukkan gitu kontribusi lo. Jadi ya jangan lagi nanti pas ini ada isu-isu yang pernah episode kemarin gue bilang lo nggak dipasang, ntar dimunculin isu gitu. Itu kan yang media-media Inggris khususnya dan juga beberapa akun-akun fanbase di sini yang ngorek-ngorek yang kayak begitu. Nah itu yang lo harus hati-hati. Jadi kalau buat pertandingan besok gimana ya? Ya semua kan pada ngomong ya lo kalah kemarin. Gini, kalau ngomong dari sisi Crystal Palace sebenarnya ini kan tim juga yang lagi rebuilding juga ya. Dalam arti banyak pemain baru yang masuk. Mereka itu banyak juga pemain yang keluar, yang khususnya yang paling tentara itu yang merepotkan kita pada pertandingan musim lalu, yaitu si Michael Olise. Yang dia jual mahal ke Bayern Munchen, terus dia Crystal Palace ini membeli beberapa pemain. Crystal Palace ini kan sekarang ini dilatih oleh Oliver Glasner ya. Dia beli kayak Trevor Chalobah dari Chelsea, Matt Turner, terus beli Ismail Assar nih dari Marseille nih. Dulu Ismail Assar nih getol banget di hubung-hubungkan sama Manchester United, beritanya Ismail Assar dipantau, nggak jadi. Terus dia beli pemain Jepang dari Chikamada, termasuk juga dia beli si Lord Eddie Nketiah dari Arsenal. Nah, jadi ini memang tim yang lagi nge-rebuilding juga, tapi bukan berarti kita menganggap enteng Crystal Palace, enggak. Karena di semua Liga Inggris tuh singa, gue bilang klubnya gitu. Jadi nggak ada yang ya cuma lawan ini, ya cuma nggak ada, ya lawannya cuma nggak ada itu. Di Liga Inggris semua tim adalah singa gitu ya. Jadi Crystal Palace adalah tim yang lagi banyak juga kehilangan pemain dan lagi banyak pemain baru, jadi dia juga rebuilding juga. Untuk nanti sisi permainan kan Crystal Palace kan sangat identik dengan bola-bola direct ball ya. Bola-bola direct ball ya dia biasanya bisa kalau nggak 4-3-2-1 gitu, 4-3-4-3 gitu dia biasanya. Karena ya tipikal lapangan-lapangan di London kayak Crystal Palace, Fulham gitu. Ya tim-tim kecil lah, mungkin Everton lah ya. Itu kan lapangan-lapangannya pendek tuh, 100 meter doang gitu. Kalau lapangan-lapangan yang kayak Old Trafford, Camp Nou itu kan 105, ya beda 5 meter kan lumayan itu. Itu membuat tim-tim yang di sana tuh khususnya tuan rumahnya tuh bermain direct ball gitu loh ya, supaya bola-bola direct gitu. Nah, ini yang mesti diantisipasi oleh Manchester United. Jadi diharapkan sih kita bermain agresif ya, kalau mau untuk curi gol dulu ya, karena kalau misalnya kita ketinggalan dulu pasti mereka akan parkir bus, dan parkir bus mereka lebih gampang karena lapangannya pendek. Langsung diturun strikernya aja ke bawah gitu udah penuh semua tuh bawahnya. Nah, ini yang gue bilang kita harus bermain agresif. Kalau bisa kita pegang kendali ya, tapi bermain dengan bola-bola 1-2 gitu yang cepat gitu, bermanfaatkan juga winger. Nah, yang penting sih paling ini dia yang gue bilang, kalau misalnya kita main agresif, kita butuh pemain yang bagus dalam recovery ball ya. Lu bisa tahu kan gue sebut namanya siapa ya, pasti lu udah tahu deh sebelumnya, Manuel Ugarte. Jadi kalau bicara mengenai
susunan pemain ya. Gua sih memilih mungkin 4-2-3-1 ya, agar satu bisa cover ya area semua, karena ini lapangannya sempit ya, lapangannya sempit gitu, nggak panjang. Jadi pemain-pemain bola direct. Kiper gua percayakan kepada Andre Onana. Mungkin ya back four-nya tidak akan berubah. Kirinya Diogo Dalot, kanannya Mazraoui, tengahnya Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez. Nah ini untuk double pivotnya, gue sih lebih memilih untuk Casemiro dan Manuel Ugarte ya. Terus depannya Bruno Fernandes, sayap kirinya Marcus Rashford, mumpung lagi on fire. Amad Diallo yang bagus kalau dalam mencari posisi, dan gue rasa cocok nih dengan lapangan kayak gini nih, apalagi dengan bola-bola direct gini ya. Terus Joshua Zirkzee sebagai striker, karena Højlund masih cedera. Nah ini kan ada pertanyaan nih, double pivotnya kenapa Casemiro Manuel Ugarte? Ya gue ngeliat kemarin cocok. Itu dia yang gue bilang, butuh seorang yang bisa recovery ball dan first ball-nya bagus. Kayak kemarin tuh yang gol gol keempat kan, yang dari Garnacho itu kan, dia recovery ball, dia nggak, Manuel Ugarte nggak tunggu lama-lama, langsung kasih Rashford kombinasi dengan Eriksen. Nah yang kayak itu, bola-bola kayak gitu pasti cocok tuh di Crystal Palace di Selhurst Park tuh. Nah makanya kita butuh Ugarte. Kenapa gue bilang nggak Maino? Jujur 4 pertandingan terakhir sebenarnya Maino kurang deh, permainannya kurang terlihat ya. Dia itu kalau untuk narik pemain lawan dengan gocekannya ya, 2-3 orang gitu ketarik, dia bisa gitu. Tapi kalau untuk visinya dia, untuk apalagi kita mungkin akan lebih bermain agak bola-bola yang lebih direct gitu, umpan lambung, umpan jauh gitu, kombinasi gitu ya. Gue lihat sih lebih baik ke Casemiro gitu. Justru sebagai Casemiro sebagai central midfielder justru lebih oke gitu. Nah ini yang gue bilang, dua ini, dan untuk menahan bola-bola direct ya, dua ini gue rasa bagus nih visinya. Jadi kalau untuk skor, gue tidak akan kalah lah, tidak akan terulang lah kita dengan memalukannya, kecuali ada ini ya, ada hal-hal yang di luar out of control kan, kayak tahun lalu tiba-tiba di VAR golnya dianulir ya, kayak gitu-gitu loh. Cuman ngomong-ngomong, udah 4 pertandingan ini kok VAR gak pernah ada ya di pertandingan Manchester United ya, kurang ajar juga. Kalau kita bisa cetak gol di babak pertama, gue yakin kemenangan bisa diraih dan bisa clean sheet, itu aja sih ya. Jadi mudah-mudahan besok bisa reaksi pandangan mata. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.